Pada kali ini kita akan membahas masalah fikih, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena saya mendengar begitu banyak kesalahpahaman tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Padahal hal-hal yang membatalkan wudhu ini hanya 4, ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu hanya 4. Pertama, batal wudhu apabila keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik yang keluar itu berupa zat atau angin, baik yang keluar itu yang suci maupun yang najis, asalkan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Kemudian kedua, batal wudhu apabila hilang akal, ya. Orang yang hilang akalnya maka batal wudhunya dalam keadaan mabuk, ya. Misalkan dalam keadaan mabuk, orang yang mabuk batal wudhunya karena hilang akalnya. Di dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena mabuk itu membatalkan wudhu. Begitu juga tertidur dalam keadaan berbaring. Tertidur dalam keadaan berbaring itu membatalkan wudhu, ya. Sedangkan tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu, ya. Tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu, asalkan duduknya sempurna. Bagaimana duduk yang sempurna? Yaitu tempat keluar angin itu rapat di lantai. Itu duduk yang sempurna. Jadi ada dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ainani wika usah. Kedua mata itu adalah tali pengikat pintu dubur. Fa'idha namatil ainan, apabila kedua mata itu tertidur, in tolaqal wika, maka terlepas tali pengikat pintu dubur itu. Faman nama falyatawadda, maka siapa yang tertidur maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini tidur dalam keadaan berbaring. Kenapa? Karena tempat angin atau tempat keluar angin itu tidak rapat di lantai karena dia berbaring, ya. Sedangkan dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu karena tempat keluar angin itu rapat di lantai, ya. Dalilnya itu kebiasaan sahabat Rasulullah, ya. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya, ya. Jadi kebiasaan sahabat Nabi itu, mereka itu menunggu waktu isya hatta takhfiqa ru'usuhum, ya. Sehingga kepala mereka itu manggut-manggut disebabkan karena mengantuk, ya. Jadi kepala mereka manggut-manggut karena mengantuk. Thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Ini menyatakan, hadis ini menyatakan bahwa tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Kemudian ketiga, batal wudu apabila menyentuh perempuan, menyentuh kulit perempuan. Kalau ada pengalas, ya, mungkin bajunya atau karena kainnya kita pegang, itu tidak batal wudu. Tapi kalau kulit ketemu kulit, ya, itu membatalkan wudu. Jadi batal wudu kalau kita menyentuh kulit perempuan dengan syarat kedua-duanya itu sama-sama sudah baligh, ya. Perempuan dan laki-laki itu sudah baligh, sehingga kalau mereka menyentuh kulit itu membatalkan wudu.
Adapun salah satu dari keduanya itu belum balik, itu tidak membatalkan wudu. Dalam Al-Quran Allah katakan awla mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, atau menyentuh perempuan, ya, maka kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, ya, tanah yang baik. Ayat ini menyatakan, ya, menyatakan bahwa Allah menyuruh untuk bertayamum, ya, karena tidak mendapat air. Kenapa? Karena menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, ya. Kemudian keempat, batal wudu apabila menyentuh kemaluan, ya, baik itu kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, ya. Baik itu kemaluan anak kecil maupun kemaluan orang dewasa. Jadi batal wudu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ada juga dalilnya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain mengatakan, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya, fala yusalli, maka jangan dia sholat hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Itulah hal-hal yang membatalkan.